Guys, hari ini kita mau berbagi tips bagaimana cara memotong kuku agar nggak sering infeksi di sini ya. Biasanya kan kalau kita motong kuku sering kali bukan kita ya. Dulu waktu saya motong kukunya dengan cara yang sebelumnya itu saya sering infeksi di bagian ini ya. Sampai beberapa orang itu ada yang dioperasi juga karena bagian kiri kanannya itu membengkak. Nah, ini saya mau berbagi tips untuk bagaimana cara memotong kuku agar tidak tidak infeksi lagi. Abaikan kuku saya yang kuning ya. Ini semua berbagi tips saja. Caranya adalah dengan tidak memotong kuku terlalu pendek, terutama di bagian ini ya, bagian kiri kanan. Karena kalau bagian ini terlalu pendek, bagian pinggir ini terlalu pendek, nah itu nanti dia kukunya masuk ke bagian daging. Nah, untuk bagian depannya kita boleh potong sampai habis-habis bagian yang terbuka. Tapi untuk kiri kanan kita nggak boleh ya. Kita harus nyisain dia segaris lurus ya. Usahakan segaris lurus dengan kuku ini ya, karena begitu kita potong sampai ke dalam sini, bagian ini kan jadi runcing dan tajam dan otomatis dia masuk ke daging. Sementara kalau udah masuk ke daging, yang bagian pinggirnya ini nanti akan menutup sehingga kuku itu akan mendorong daging di bagian sini. Nah, biasanya kalau kita nggak bersihin, nah itu biasanya terjadi infeksi. Nah, makanya sering kalau dulu waktu saya belum tahu triknya, itu kita nggak boleh potong kuku yang terlalu pendek ke sini ya. Jadi nanti dagingnya masuk ke sini. Nah, ini kukunya sebenarnya udah banyak yang rusak juga ya. Nah, apalagi yang ini ada dulu kukunya waktu kecil itu tertimpa sama aki atau baterai aki ya. Aki baterai yang ukurannya aki motor gitu. Nah, tapi orang tua saya lupa nyabutnya. Jadi udah otomatis rusak jadi rusaknya tumbuhnya ya udah kayak gitu aja gitu. Nah, itu salah satu caranya. Ini harus dibersihin pakai penjongkel. Nah, kayak gini juga sama ya. Nanti dipotongnya usahakan lurus ya. Jangan biarkan terlalu pendek. Usahakan lurus, karena kalau misalnya nggak lurus, dia nanti dagingnya akan menusuk ke daging. Nah, itu yang sering kita bikin infeksi, terutama pada anak-anak ya. Kasihan juga anak-anaknya. Nah, jadi itu tips dari saya. Nah, ini biarkan kayak gini. Jangan nanti kan biasanya ini kan kayaknya udah copot ya dari dagingnya. Nanti biasanya kita bersihin sampai sini sampai ke sini. Jadi yang semua yang copot itu dibuang. Nah, itu salah. Saya tidak menganjurkan ya. Nah, kayak gitu kan masih ada nih bagian yang istilahnya bagian yang udah copot, kuku yang udah copot dari daging. Nah, tapi ini sengaja saya tinggalkan karena nanti kalau misalnya dihabiskan sampai ke sini, nah nanti yang ini jadi tajam, daging kukunya jadi masuk ke daging ya. Nah, kuku masuk ke daging itu yang rasanya sakit banget. Nah, ini nanti tinggal dibersihkan aja kutikula sama bagian pinggir-pinggir ini udah. Nah, ini terutama buat yang nggak pakai treatment kuku ya, tinggal disikat aja, tinggal dirapiin aja nanti. Itu tipsnya dari saya. Ini kita mau teruskan potong kukunya ya. Yang nggak suka boleh di skip ya, tapi ini konsepnya saya berbagi ilmu aja. Oke, semoga bermanfaat. Nggak ada lagi yang kukunya sakit bahkan sampai dioperasi ya, karena itu salah satu anggota keluarga saya tuh yang ada di operasi kukunya karena potongnya terlalu treatment kuku kaki itu nggak terlalu pas ya. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Bye bye.